حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sunnah. Demikian pula nikmat sehat, nikmat sempat, bagaimana kita bisa bermuwajahah, berkumpul, bertatap muka dengan saudara-saudara kita. Ini juga sebuah nikmat yang besar, karena berapa juta manusia yang ingin sehat seperti yang kita rasakan, tetapi mereka tidak bisa karena penderitaan yang diderita. Berapa banyak manusia yang ingin bebas seperti yang kita rasakan, tapi mereka tersandung berbagai permasalahan sehingga harus meringkuk di balik jeruji besi. Oleh karena itu, nikmat ini merupakan nikmat yang besar, dan yang paling baik di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menggunakan nikmat tersebut pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mudah-mudahan sebagaimana firman Allah taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian syukur kepadaku, niscaya aku tambah nikmatku kepada kalian. Akan tetapi apabila kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kitab tauhid yang telah disyarah oleh Syekh Dr. Fauzan Al-Fauzan, dan kita sampai pada bab yang ke-49. Beliau rahimahullah membawakan firman Allah taala, wa la in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masathu la yaqulanna hadza li. Dan sungguh jika kami merasakan kepadanya suatu rahmat dari kami, maksudnya mendapatkan kenikmatan, mendapatkan nasib yang mujur, mendapatkan keuntungan, maka orang-orang ini sesudah ditimpa kemudaratan, pastilah dia berkata, ini bagiku, ini karena apa yang ada padaku. Fussilat ayat 50. Oleh karena itu, Imam Mujahid, seorang ahli tafsir, beliau menafsirkan ini sebab usahaku, akulah yang berhak memilikinya. Ibnu Abbas, seorang sahabat jalil, menafsirkan hal ini dariku. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu menunjukkan tentang bagaimana keadaan umumnya manusia dan juga termasuk orang-orang jahiliyah dahulu. Karena mereka ketika menyandarkan nikmat itu kepada dirinya dan tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bentuk-bentuk kesyirikan meskipun bukan syirkul akbar. Lebih jelas beliau rahimahullah membawakan firman Allah taala apa yang dikatakan Qarun, qala
innama utituhu ala ilmin indi. Qarun ini berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta karena ilmu yang ada padaku. Qatadah, seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, beliau menafsirkan, karena ilmuku tentang cara-cara mendapatkan harta. Ulama lain juga menafsirkan karena ilmu dari Allah bahwa saya memang pantas memilikinya. Ya, inilah makna penafsiran Mujahid. Saya diberi harta ini karena kemuliaanku. Dari ucapan-ucapan ini terdapat dua pelanggaran yang besar. Yang pertama, pelanggaran bagaimana seseorang itu menafikan tauhid rububiyah, bahwasanya Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki. Adapun manusia ini sebagai sebab, mencari sebab-sebabnya. Hal ini bisa kita rasakan. Bagaimana seseorang mencari harta ke arah barat, sekian lama pontang-panting, banting tulang, ternyata dia tidak mendapatkan, dan ketika balik ternyata ada di dekatnya. Bukankah dia telah berusaha, tetapi Allah belum menghendaki, Allah tidak menghendaki. Ya, oleh karena ini termasuk salah satu bentuk pelanggaran terhadap tauhid rububiyah, sekaligus bentuk pelanggaran tauhid uluhiyah, di mana seseorang itu mestinya dia menyandarkan nikmat-nikmat itu kepada Allah, tetapi dia mengakui bahwa nikmat itu dihasilkan karena kepandaiannya. Nikmat itu dihasilkan karena kecerdikannya. Mungkin menguasai ilmu manajemen, bisnis, dan lain sebagainya. Tetapi semua ini tidak bisa dikatakan benar, karena hakikat pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah sebutkan wallahu khairur raziqin. Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Demikian pula berbagai macam bentuk hal-hal semacam ini menumbuhkan penyakit ijabun nafs, bangga terhadap dirinya. Ini akan membawa kepada tahapan-tahapan kesombongan. Membawa tahapan kesombongan. Orang-orang yang dia bangga terhadap apa yang dimiliki, maka hakikatnya dia lupa bahwa pemberi harta itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan dalam satu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnataini. Kita tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Siapa mereka? Rajulun atahu Allahu ma'alan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Seseorang yang Allah beri harta, kemudian dia menginfakannya di jalan yang benar. Siang malam dia infakkan di jalan kebenaran. Yang kedua, wa rajulun ata'allahu hikmah atau ilmu. Seorang yang Allah beri ilmu, kemudian dia amalkan ilmu tersebut siang dan malam. Kalau semata-mata harta
yang dimiliki seseorang, harta ini tidak dipakai di dalam kebaikan-kebaikan, maka tidak ada pujian terhadap harta tersebut. Bahkan yang ada adalah celaan. Berapa banyak ayat Al-Quran itu yang menunjukkan tentang rendahnya dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang melalaikan. Dalam hadis Rasulullah SAW juga diriwayatkan, ya, hadis yang kita sebutkan tadi riwayat Bukhari Muslim. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah juga menyebutkan, "Lau dunya ta'dilu indallahi min janaha ba'udatin, ma syaqqa kafiran minha surbatan min ma'in." Kalau seandainya dunia itu memiliki berat, memiliki harga, ono ajine sebanding sewiwi jingklong, Allah ora bakal wenehi marang wong kafir senajan wong sacelegukan banyu. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa dunia ini semata-mata dunia ini tidak ada nilainya. Bahkan yang ada adalah celaan. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan bagaimana rendahnya dunia. Itu diumpamakan seperti bangkai anak kambing yang cacat. Oleh karena itu, kalau kita tidak mewaspadai diri kita, ini akan tumbuh penyakit sombong. Dilek Pak nek ngeten menika niku mboten leres. Ini terkait kebenaran. Apa yang dia lihat pertama kali orang yang kaya ini, kowe iki sapa? Duwemu ki apa? Oke, ketibal 17. Kan seperti itu. Kenapa? Karena merasa dirinya ini tinggi, terhormat, sugih. Akhirnya meremehkan orang lain. Inilah yang masuk kepada larangan Rasulullah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil biji sawi. Ya, kemudian baru ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu thawbahu hasana wa na'lahu hasana." Pripun merawit tiyang nika remen rasukane sae, sendale nggih sae. Bisa jadi mungkin antum juga berkata, "Nek montore apik, pit montore larang, napa nggih sombong?" Kata Rasulullah, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Allah kono moho indah, ngersnani keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong kuwi nolak kebenaran, ngremehke menungso. Ini yang harus kita waspadai. Kesempurnaan ayat di atas yang artinya, dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi, dan sungguh jika aku dikembalikan kepada Rabbku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan besar di sisinya. Maka kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan, dan akan kami rasakan kepada mereka azab yang keras. Sebutkan di dalam surat Fussilat ayat 50. Penjelasan dari Syekh di sini, makna ayat secara global, Allah mengabarkan bahwasanya manusia sewaktu berada dalam keadaan susah, dia pun bermohon kepada Allah dengan merendahkan diri,
dan bertobat kepada Allah. Inilah yang dilakukan umumnya manusia. Nggih, dadi nek lagi nampa susah, rekoso, itu kalimat yang keluar menyebut Allah terus. Ya Allah, paringi gampil ya Allah, paringi enggal kados rencange ya Allah, paringi gantang sugih ya Allah, kan seperti itu. Nggih. Nggih napa badan? Oh, padha wae. Ya normal. Itu manusia, tidak ada masalah. Yang masalah itu ketika mereka diberikan sukses, sedangkan pada saat mendapatkan kemudahan, berubahlah keadaannya. Dia mengingkari nikmat Allah kepadanya tanpa mau bersyukur. Mau bersyukur niku tegese ginakaken nikmat niki wonten keriduan Allah. Nggih, bondone akeh, tinggo sedekahke, tinggo infak, tinggo tetulung dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan orang ketika kaya, maka yang ada di benak iki bondo-bondo dhewe apa? Seperti itu. Harta gongene, harta ngono, urusanku to. Ketika melakukan kemaksiatan diingatkan pun demikian. Wah, kabeh sing nanggung aku, kowe kira tak penanggung apa? Kenapa? Karena merasa ini adalah miliknya, kekayaannya. Sehingga muncul kesombongan. Dia mengingkari nikmat Allah kepadanya tanpa mau bersyukur. Sebab dia menyangka bahwa kenikmatan itu hanyalah diraih dari hasil kerja kerasnya, rumangsane seperti itu. Lebih parah daripada itu, dia mengingkari terjadinya hari kiamat dan hancurnya dunia. Enten to tiyang sing sanjang kados ngeten niku. Nom hura-hura gitu. Kalau tua kaya raya, mati masuk surga. Cah cilik sing ngomong ya wajar, dia tidak tahu nggih. Ngomongnya ya stop nih baik. Dia seperti itu. Kalaupun terjadi hari kiamat, namun keadaan enak ini akan terus saya nikmati sebagai sebab saya memang pantas memilikinya. Lah inilah di antara kesalahfatalan orang tersebut. Dari mana dia bisa menentukan aku ki patut nang donya ya penak, sampai akhirku ya mlebu surga. Ini dia berkata tanpa ilmu. Kemudian Allah mengomentari bahwa kufar atau kufur semacam itu sudah pasti akan menyaksikan hakikat perbuatan mereka yang buruk dan Allah akan memberikan hukuman yang sangat berat kepada mereka. Faedah yang bisa diambil dari ayat dan hadis di atas, yang pertama kewajiban untuk mensyukuri nikmat Allah dan mengakui bahwa nikmat tersebut dari Allah saja. Bentuk syukur menika pripun supados kita sami tuwuh raos syukur sejatosipun gampil. Syukur menika estu dipun ucapke wonten lisan, dipun akeni wonten manah, lajeng dipun ginakaken wonten ketaatan. Ini bentuk syukur. Begitu pula agar kita tumbuh rasa syukur, unduru ila man huwa asfala minkum. Deloken wong sak ngisormu wala tanduru ala man huwa fauqakum. Aja delok wong sak ndurmu. Fa inna ma jadar wala tajdaru nikmatallahi alaikum amar kaya mengkono mau bakal ndadekke sira kono mau syukur marang nikmat Allah. Jadi dari sini kita harus paham dua perkara Pak Bu.
Cara iki tak baleni paling ora arep-arepan kula niku jenengan apal nglothok tur ya iso diamalke. Pertama, dalam perkara-perkara akhirat kaidahnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu dalam perkara apa? Akhirat, ampun dunya nggih. Dunya kok komet sirai. Kayak wis tuku Nmax malah tuku roda papat. Teratapan dewi. Maka dalam masalah akhirat seperti itu. Wong arep kuwi iki jane ekonomine ra sepiro, ning jan elok tenan. Salat jamaah ki ra tau kendhat, ra tau telat. Ini bersaing. Kenapa demikian? Karena dalam hadis disebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinna yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ki ora bakal orang ndelok prampan-prampan bondo-bondomu ki ora. Ning sing didelok Allah ki apa kang ana atimu lan amal tumindakmu. Ini yang harus kita usahakan. Dunia wis dipesti dewe-dewe, tapi kalau akhirat bisa kita usahakan, bisa kita bersaing. Nggih, ora kok malah ngelokro. Piye iki urip nek rekasane kok. Barang aku salat aja kowe saya sereti men rezekiku ya karepmu ngono. Enten apa mboten sing ngeten iki? Enten ki ya? Lah, ning ora teko ketoke. Jadi seperti ini harus dijauhkan. Sholat itu bukan untuk supaya sugih, itu tidak. Karena akan mengambil nilai tersendiri, akan meninggikan derajat sendiri nanti di akhirat. Sebaliknya, kalau orang kaya mungkin bisa kaya, maka dia harus bangga beri kekayaan digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Ojo terus telat anggenipun ibadah. Kumpulan RT ra teko Allah wong-wong kae wis maklum aku iki wong repot. Rumangsane sing repot ki awake dhewe. Nggih, teko ora ora. Ini seperti itu. Tilihan wong-wong sugih ra melu. Halah aku ki wong repot. Semuanya repot. Tapi bagaimana kita bisa memanage? Bagaimana kita bisa menggunakan kesehatan kita, harta kita di dalam ketaatan. Itu yang harus kita pegang. Jadi dalam konsepnya, dalam masalah akhirat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tapi kalau di dalam masalah dunia, lihat orang di bawahmu. Niku nek saged ngecake insyaallah hati niku ayem. Hati tentrem. Sing ditakdirke orang duwe ya ora usah susah. Nggih. Nyatane pun dipun kabarke kalih Rasulullah. Yadhulu fuqaraul mukminin yaumal qiyamah. Qabla aghniyaihim nisfu yaumin. Wong-wong sing ra duwe kuwi besok bakal mlebu surga sadurunge wong sugih-sugih kaceke setengah hari. Setengah hari niki pinten? 500 tahun. Umure dhewe pinten to? Nggih. Dadi sampeyan iki awake dhewe wis ngruasake kowe enak seneng bunga wah. Sing sugih-sugih itu jek entak-entuk diitung kabeh bandane nganti megap-megap. Kayak kebonetan kayak ndek ben entuk mutuku duit kok ngendi. Lehmu entuk kok ngendi. Terus mbok gunake nggo apa niku, Pak. Mulane jangan kita itu terus minder peh ora duwe, jangan. Ini adalah kehendak dari Allah walaupun kita diizinkan untuk berusaha. Dan yang kedua, pengharaman ujub dan pengharaman terpedaya dengan kemampuan. Jadi kita diharamkan untuk bangga diri. Itu tidak boleh.
bangga diri, atau terpedaya dengan kemampuan. Kadang-kadang tanpa kita disadari, orang itu nek dari kadang-kadang ki yo lali keceplosan. Iki ora liya yo bokong ini iki. Ya niki sokong ini dan lain sebagainya. Maka ini tidak boleh. Dan yang ketiga, kewajiban iman akan terjadinya hari kiamat, termasuk rukun iman. Yang keempat, kewajiban takut dari azab Allah di akhirat. Jadi kita tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Ya. Kemudian yang kelima, ancaman bagi siapa yang kufur terhadap nikmat Allah. Jadi kufur tersebut diantaranya itu menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Itu diantaranya. Kemudian Syekh rahimahullah itu membawakan kisah yang panjang. Kalau di sini disebutkan terjemahannya, kita bawakan terjemahannya. Dari Abu Hurairah, dia mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel, yaitu seseorang yang menderita penyakit kulit lepra, seorang yang menderita penyakit botak, dan seorang lagi buta. Allah hendak menguji mereka. Jadi hidup ini sebenarnya memang ujian, bukan tujuan. Allah pun mengutus kepada mereka seorang malaikat. Malaikat itu diberi kemampuan masyghul, membo. Banyak sekali, Pak. Ya, hadis-hadis menunjukkan tentang hal ini. Seperti hadis Jibril, hadis ini ketika orang yang mau silaturahmi kepada temannya, ada malaikat yang diutus untuk menyerupai manusia dan bertanya. Demikian pula hadis-hadis yang lain. Kemudian malaikat ini mendatangi penderita lepra, kemudian berkata, apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, warna yang indah, kulit yang indah, dan hilangnya sesuatu yang menjijikkan manusia dari tubuhku. Ini manusiawi. Dia ingin orang-orang tidak membencinya, boten ngecing. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka malaikat mengusap kulit tersebut, hilanglah penyakit lepra tersebut, kemudian diberikan warna kulit yang indah. Kemudian malaikat mengatakan kepadanya, harta apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, unta atau sapi. Ini perawi ragu-ragu. Kemudian diberikan kepadanya unta yang bunting, 10 atau 8 bulan. Dan malaikat mendoakan, semoga Allah memberikan berkah kepadamu dan kepada unta ini. Dan Rasulullah juga melanjutkan, lalu sang malaikat mendatangi orang yang botak dan berkata, apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, rambut yang indah, serta hilangnya sesuatu yang menjijikkan manusia dari tubuhku. Karena ini penyakit boten alami karena rontok. Sebagai nanti dijelaskan oleh penulisnya. Maka sang malaikat mengusapnya sehingga hilanglah penyakitnya, lalu diberikan rambut yang indah. Ini malaikat biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat mengatakan kepadanya, harta apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, sapi atau unta. Diberikan kepadanya sapi yang hamil, dan malaikat mendoakan, semoga Allah memberikan berkah kepadamu dengan sapi ini. Lalu malaikat mendatangi si buta dan berkata, apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, Allah mengembalikan pandanganku sehingga saya bisa melihat manusia.
Ya, kita tidak bisa membayangkan kalau orang itu buta, masya Allah. Nah, yang ada hanyalah hitam, gelap. Untuk melihat istri kita saja tidak bisa. Maka kalau kita ingat hadis ini, juga ingat satu hadis Pak yang lain. Kula penggal sedetik. Jadi ada orang itu yang dia mengarungi lautan, kemudian dia tersapu ombak, semuanya meninggal kecuali satu orang ini. Akhirnya dia pun minggir di sebuah pulau. Allah tumbuhkan buah-buahan untuk orang ini. Setelah sekian lama dia beribadah kepada Allah di pulau itu selama 60 tahun. Dan ketika dia dihisab setelah meninggalnya, maka orang ini dengan rahmatnya itu sebenarnya masuk surga. Tapi orang ini berkata kepada Allah, "Ya Allah, kemana ibadahku yang selama 60 tahun itu?" Maka dikatakan, "Baiklah, malaikat ditotal. Setelah ditotal itu ternyata ibadah 60 tahun itu untuk membayar matanya saja itu tidak buat. Coba bayangkan. Akhirnya apa? Karena dia telah membantah, dilemparkan ke dalam neraka. Oleh karena itu kita masuk surga itu bukan karena amal kita, itu bukan karena rahmat Allah. Itu baru mata. Bayangkan kalau jantung, paru, ginjal, ini berapa nilainya? Ya, puluhan miliar. Tidak semua orang memiliki harta seperti itu. Kalaupun memiliki, tidak juga akan bisa membayar nikmat Allah tersebut. Ya, ini yang terjadi. Oleh karena itu kita patut bersyukur. Kemudian ditanyakan, ya, harta apa yang paling kau sukai? Kemudian dia pun menjawab, kambing. Diberikan kambing yang akan beranak. Maka dua orang pertama mengembangbiakkan unta dan sapinya, dan orang ketiga juga ya menangani kelahiran kambingnya, sehingga akhirnya orang pertama mempunyai satu lembah unta. Jadi untane ini dadi saororo, ceritane dadi tiang sugih. Orang kedua ini mempunyai selembah sapi, suapine jadi seororo. Jadi banyak sekali. Dan orang yang ketiga mempunyai selembah kambing, kambingnya ngerdo reden dadi saororo. Niki panci dikendaki Allah. Kan ngoten. Soalnya nek dikendaki Allah ki apa? Angen-angen iku iso ngene Allah. Kesandung masalah dal wae kuwi. Ketoke repot menimpal-nimpal ae seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, kemudian sang malaikat setelah sekian lama, satu unta, satu sapi, satu kambing itu telah berkembang biak, ya, sampai buahnya malaikat datang menyamar kepada orang-orang tersebut. Ada yang menyamar, malaikat ini menyamar orang yang terkena penyakit kulit lepra dengan penampilan keadaannya dulu sambil berkata, jadi menampakkan menjijikkan sambil dia itu berkata kepada orang yang memiliki unta banyak tersebut, saya orang miskin, saya telah kehabisan bekal untuk perjalanan, untuk bekal hidup, tidak ada jalan bagi saya pada hari ini untuk sampai selain dengan bantuan Allah. Kemudian engkau, kita bisa lihat ya Pak, jadi malaikat itu betul-betul boten terpeleset atau
memang maksum dari kesalahan. Bagaimana dia berkata, ya, atas bantuan Allah dan panjenengan itu pun sudah salah, tapi menggunakan thumma bukan wa. Jadi kalau wa ini sejajar derajatnya, kalau summa itu kemudian atas bantuan kamu. Itu juga harus seperti itu dalam penggunaan kalimatnya. Dengan nama zat yang telah memberimu warna yang kulit yang indah sekaligus harta ini, saya meminta kepadamu seekor unta untuk bekal agar bisa sampai tujuan dalam perjalananku ini. Tapi dia ini menjawab, terlalu banyak tanggunganku. Aku duweno bondo akeh, tanggunganku ki yo akeh. Kalau bahasa kita mungkin seperti itu. Malaikat itu berkata, mengingatkan orang tersebut, sepertinya saya mengenalmu. Bukankah kamu dulu berpenyakit kulit, lepra, dan orang-orang jijik memandangmu, serta engkau dulunya fakir, lalu Allah memberimu harta. Nah, ini dia mengingkari nikmat Allah. Dia menjawab, harta ini saya warisi turun-temurun dari nenek moyangku. Yang mulia, ya ingkar kalau itu dulunya pemberian Allah melalui malaikat tersebut, tapi tidakku iki bondo warisan saka bapakku mbahku. Seperti itu. Malaikat pun berkata, kalau kamu berdusta, semoga Allah mengembalikan kamu sebagaimana keadaan semula. Bagaimana sumpahnya malaikat atau doanya malaikat seperti itu. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kemudian malaikat ini datang lagi kepada orang yang buta. Penampilannya, keadaannya dulu sambil berkata kepadanya, seperti apa yang dikatakan pada orang yang memiliki unta banyak tersebut. Ini juga sela, kalau bahasa kita itu mengingkari, boten ngakeni. Sapi itu salah orang gue, yomi tabunganku yo akeh. Kemudian juga ngakoni nek nopo tidak mengakui nikmat itu dari Allah, tetapi kuileh warisan saka mbah-mbahku biyen. Seperti itu. Sehingga apa? Malaikat itu berkata, kalau kamu berdusta, semoga Allah mengembalikan kamu sebagaimana keadaanmu semula. Niki ngatos-atos nggih Pak nggih. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang mungkin ngemis, meminta-minta baik di jalan maupun di rumah, kalau kita tidak bisa memberi, jangan sekali-kali menyakiti. Jangan sampai direwangi ngapusi. Mohon maaf saya tidak bisa memberi, karena memang ada orang-orang Pak, ngemis niku jadi profesi. Seperti di mana Madura itu ada kampung miliarder. Di sini nopo wong tukang ngemis, sebuah rumahnya kaya-kaya. Iya betul seperti itu. Jangan saya searching seperti itu. Kemudian yang ketiga ini malaikat datang kepada orang yang sebelumnya buta, penampilannya dulu seperti orang tersebut. Kemudian berkata, saya orang yang miskin dalam perjalanan, saya telah kehabisan bekal, tidak ada jalan bagi saya pada hari ini untuk sampai selain dengan bantuan Allah. Kemudian engkau dengan nama zat yang telah mengembalikan pandanganmu, saya meminta kepadamu seekor kambing untuk bekal agar bisa sampai tujuan dan perjalananku ini. Maka dia menjawab, ngelenggono, dahulu saya buta, lalu Allah mengembalikan pandanganku. Ambillah apapun yang kau inginkan dan tinggalkanlah apa yang kau inginkan. Jadi untuk memangkas rasa tamak, rakus, itu kita harus ingat ndek ben kuwi duweni apa, saiki duweni apa. Dadi nek awake dhewe mboten mangkas
Mboten mupus kados ngeten, eneke wong ki nganggo-nganggo kurang trima. Nggih napa mboten? Nggih. Panen payu 15,5, aduh jatuhno 16 kok. Niku jek kurang. Nggih, kamu kok nek wis ceketit berarti ini sudah masuk ke dalam takdir, kan ngoten. Waduh, mau tak kon 16 patok. Seperti itu. Kita ayo cocok iki. Pas. Maka orang tersebut seperti itu, Jadi ambillah. Nah, kemudian malaikat ini berkata, baru menjelaskan, saya tidak akan dia menjawab, malaikat berkata, Tuhan tahanlah hartamu karena kalian hanyalah diuji. Allah ridho kepadamu dan murka kepada dua orang temanmu tersebut. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis menika pelajaran kathah Bapak Ibu Kamto. Antawisipun setunggal kewajiban bersyukur akan nikmat harta dan menunaikan hak Allah yang ada pada harta. Jadi ada Pak hitung-hitungannya, itu harus memang dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, pengharaman mengingkari nikmat dan menolak hak Allah dalam harta. Coba pisan-pisan awake dhewe niki gembedi. Nggih. Kowe iki opo? Kene iki lek nyambut gawe tenanan, entuk kok ngene iki yo mergo awake dhewe nyambut gawe keras, betul. Pancen iki rezeki Allah. Ning kanthi sarana nyat aku yo nyambut gawe tenanan, itu seperti itu. Tapi kalau dia mengucapkan alhamdulillah, Allah memberikan rezeki, alhamdulillah awake dhewe sukses, itu juga boleh, tidak apa-apa. Pertama mengucap pujian kepada Allah. Yang kedua, pengharaman mengingkari nikmat dan menolak hak Allah dalam harta. Yang ketiga, boleh menyebutkan keadaan umat yang lalu agar orang yang mendengarkan bisa mengambil pelajaran. Untuk diambil pelajaran. Yang keempat, Allah menguji hambanya dengan kenikmatan. Jadi hidup ini memang ujian, Pak. Sing longgar ya ujian, sing ora duwe ya ujian. Yang kelima, terakhir, disyariatkan mengucapkan dengan bantuan Allah, kemudian dengan bantuanmu, menggunakan kata sambung summa, boten wa, bukan dan. Inilah yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan pertanyaan apa boten?